Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Eva Deliana Bangun, Kepala SMP Negeri 4 Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Seringkali kita melihat bahwa masih ada beberapa sekolah yang masih belum memahami bahwa murid datang ke sekolah bukan seperti kertas kosong. Mereka memiliki bakat, potensi, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Tujuan satuan pendidikan adalah membantu mereka untuk mengembangkan dan menuntun mereka untuk dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat yang dimiliki, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan selamat dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan SMP Negeri 4 Tenggulun adalah dengan menerapkan PD Abis Kamu di SMP Negeri 4 Tenggulun. Ini merupakan akronim dari pembelajaran diferensiasi berbasis kebutuhan murid. Dalam melaksanakan program PD Abis Kamu ini, sekolah berupaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan murid, potensi yang dimiliki, dan gaya belajar yang dimiliki murid. Pelaksanaan PD Abis Kamu di SMP Negeri 4 Tenggulun mengalami beberapa tantangan. Salah satunya adalah sebagian besar guru belum memahami cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran diferensiasi. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, saya sebagai kepala sekolah menggerakkan guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan ataupun workshop ataupun in-house training di sekolah terkait cara membuat perencanaan dan cara melaksanakan serta menilai pembelajaran diferensiasi di kelas. Pelaksanaan IHT dan workshop tersebut melibatkan pengawas sekolah dan bahkan saya melibatkan diri saya sendiri sebagai kepala sekolah untuk membimbing para guru untuk memahami cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran diferensiasi agar PD Abis Kamu di SMP Negeri 4 Tenggulun dapat terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan program PD Abis Kamu ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga adalah refleksi. Dalam perencanaan, sekolah mengadakan asesmen pra pembelajaran atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang dilaksanakan di SMP 4 Tenggulun ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Pada asesmen diagnostik non-kognitif, murid akan diberikan beberapa pertanyaan dengan menggunakan survei atau angket serta wawancara langsung dengan murid sehingga nantinya akan diperoleh gaya belajar, potensi, dan minat yang dimiliki oleh murid. Sebagai contoh, murid dengan gaya belajar visual akan diberikan gambar atau poster, sedangkan murid dengan gaya belajar audio akan diberikan penjelasan guru secara langsung, dan murid dengan gaya belajar audio visual akan ditayangkan beberapa video untuk ditonton sehingga semua gaya belajar murid ini dapat terakomodir dan mencapai pembelajaran yang baik. Pembelajaran diferensiasi seperti ini disebut dengan diferensiasi konten. Dan selanjutnya adalah asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif digunakan untuk memetakan kompetensi siswa. Pada asesmen diagnostik kognitif, murid akan diberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Dari sini, guru akan mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh murid. Hasil dari analisis diagnostik kognitif ini akan diperoleh peta kompetensi murid, mulai dari kompetensi yang tinggi, sedang, maupun rendah, sehingga guru dapat mengakomodir semua jenis kompetensi murid ini dalam proses pembelajarannya. Sebagai contoh, murid yang memiliki tingkat kompetensi yang kurang akan duduk dalam satu kelompok dan akan mendapatkan pendampingan khusus baik dari guru maupun dari murid yang memiliki kompetensi lebih. Jenis diferensiasi ini disebut dengan diferensiasi proses. Tahapan kedua dari pelaksanaan PD Abis Kamu ini dilaksanakan dengan cara melakukan observasi kelas atau supervisi akademik. Di sini kepala sekolah berperan sebagai observer yang nantinya akan memberikan umpan balik terkait pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pada pelaksanaan observasi atau supervisi akademik ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah praobservasi, di mana kepala sekolah memberikan beberapa pertanyaan kepada guru untuk dijawab terkait dengan persiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi.
Tahapan kedua adalah observasi kelas. Kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh guru akan masuk ke kelas guru untuk mengobservasi proses pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Dalam tahapan ini, kepala sekolah akan membuat catatan-catatan khusus terkait apa yang terjadi di dalam kelas pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kepala sekolah akan melakukan tahapan pasca observasi, di mana kepala sekolah akan bertanya kepada guru terkait proses pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan. Dalam tahapan ini, kepala sekolah juga memberikan umpan balik yang nantinya akan digunakan guru sebagai perbaikan pembelajaran diferensiasi berikutnya. Sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan PDA Biskamu ini di SMP Negeri 4 Tenggulun adalah refleksi. Setelah dilaksanakannya pembelajaran diferensiasi di kelas, dapat disimpulkan bahwa PDA Biskamu ini dapat meningkatkan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Murid juga terlihat lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai tindak lanjut dari program PDA Biskamu ini, sekolah berencana akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini pada semua kelas, baik di kelas 7, 8, dan 9. Sehingga nantinya secara perlahan, sekolah SMP Negeri 4 Tenggulun telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara menyeluruh. Demikianlah penjelasan singkat saya terkait praktik baik kepemimpinan pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi melalui program PDA Biskamu di SMP Negeri 4 Tenggulun. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.